Selamat malam Bapak Ibu. Malam hari ini kita berjumpa lagi di sebuah acara yang sangat spesial. Ya, sudah tentu yaitu namanya Special Education Program. Mungkin tadi Bapak Ibu sudah melihat di screen yang tadi kita sambil mendengarkan lagu juga ya Bapak Ibu ya. Malam hari ini kita berkumpul lagi di acara Special Education Program, tapi sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Saya MC Anda yang akan memandu acara ini selama kurang lebih 60 menit ke depan. Saya Desmond Kurniawan, dan kita akan mendengarkan lagi malam hari ini sudah berkumpul VTubers dari Sabang sampai Merauke ya Bapak Ibu ya. Kita belajar bersama tentunya dengan para top leader Diamond. Nah, tadi kalau Anda, Pak, siapa sih Pak top leader Diamond-nya? Saya tadi lihat sih Pak, ada 3 nama. Oke, Bapak Ibu, Anda tidak salah lihat tentunya. Tapi sebelumnya saya sarankan, supaya Bapak Ibu yang menonton nih di YouTube Live hari ini, jangan lupa untuk kita sama-sama fokus. Lebih baik saya sarankan menggunakan headset, Bapak Ibu. Jadi Anda bisa mendengarkan baik lagi nyantai, lagi mungkin di perjalanan dan sebagainya. Anda bisa mendengarkan materi yang disampaikan, sharing yang disampaikan dengan benar-benar pastinya. Dan Anda pun akan mendapatkan manfaatnya. Nah, Pak, malam hari ini kita kedatangan siapa? Saya perkenalkan dulu ya Bapak Ibu ya, kita ada 3 pembicara, saya perkenalkan yang pertama. Yang pertama ini asalnya dari Bandung Bapak Ibu, VTuber Bandung. Dan beliau pun pastinya sudah sangat mengerti tentang bisnis VTube. Tapi latar belakang beliau apa? Latar belakang beliau tadi kita lihat wira swasta. Betul Bapak Ibu, beliau seorang wira swasta dan beliau punya pengalaman menjadi trader cryptocurrency. Kurang lebih 10 tahun Bapak Ibu. 10 tahun kita tahu waktu yang cukup lama tuh. Kalau anak kecil dimasukin sekolah dari SD sampai SMP sudah lulus. Oke. Nah, beliau sudah kurang lebih 10 tahun menjadi trader cryptocurrency dan saat ini beliau pun sudah berhasil membangun bisnisnya dengan sangat luas dan menjadi seorang VTuber yang sukses dan merasakan perubahan hidup dari bisnis VTube. Tanpa berlama-lama lagi, saya panggilkan Bapak Andromeda. Silakan Pak Andromeda, ayo bergabung dengan kita. Ya, halo Pak Desmond. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Selamat malam rekan-rekan VTuber di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara ya. Perkenalkan, nama saya Andromeda. Saya berasal dari Bandung Barat, tepatnya di daerah Gunung Halu ya, Gunung Halu, Kecamatan Rongga, desanya kelurahannya Sukaresmi. Nah, saya saat ini alhamdulillah posisi sudah di Diamond ya. 10 bulan saya di VTube, saya sudah mencapai posisi Diamond. Salam kenal ya buat semua rekan-rekan, salam juga buat my team yang di Surabaya, Probolinggo ya, Malakatim, buat di Bukit Tinggi, Padang. Pokoknya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, dari Sabang sampai dengan Merauke tentunya ya. Luar biasa sekali, salam hormat, salam kenal dari saya. Oke, selamat malam juga ya buat Pak Wilbert 001 kita, buat Bapak Ahmad Nopal, buat Pak Yusuf, dan satu lagi ya, selamat malam buat leader saya, Bapak Dr. Dedi ya, yang luar biasa. Selamat malam Pak. Terima kasih karena saya sudah dikenalkan bisnis ini, bisnis VTube ya tentunya, yang banyak sekali manfaatnya buat saya, banyak sekali membawa perubahan hidup buat saya dan keluarga tentunya ya. Dan alhamdulillah kehidupan saya bisa bermanfaat juga bagi orang lain ataupun orang banyak ya. Oke, itu background saya ya Pak ya, Bapak Ibu semua. Saya seorang wira swasta, selama ini pekerjaan saya 10 tahun ke belakang itu saya seorang trader ya, seorang trader yang ya kita sama-sama belajar juga, tapi saya menggeluti di dunia tersebut gitu. Sekarang 10 bulan sekarang saya sudah betul-betul fokus di situ, dan nggak ada bisnis lain yang saya jalankan selain YouTube ini. Karena buat saya YouTube adalah yang paling luar biasa ya, yang konsepnya ini menurut saya sangat luar biasa. Dari awal saya pelajari sangat luar biasa sekali, dan alhamdulillah saya bisa merasakan kesuksesan ya bersama
para diamond lainnya, bersama rekan-rekan lainnya. Alhamdulillah, saya sekarang udah posisi di diamond. Oke, rekan-rekan semua, malam ini saya ingin sharing ya, atau sedikit berbagi informasi. Sekarang kan kita menjelang YouTube 3.0 ya, atau 3.0. Oke, ada banyak pertanyaan yang masuk ke saya. Itu sebetulnya Pak, apa yang harus kita lakukan di saat aplikasi ini sedang istirahat gitu kan, di saat menjelang YouTube 3.0 ini. Oke, sharing dari saya begini, untuk rekan-rekan semua di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia, kita semua sebetulnya bukan istirahat ya, tapi kita tetap harus membangun tim, harus mengembangkan jaringan kita, harus fokus edukasi, kita amankan tim kita. Sebetulnya tim kita ini di masa-masa seperti ini, di masa istirahat seperti ini ya, di masa tenang seperti ini, itu membutuhkan nutrisi, nutrisi yang baik, yang bisa dicerna oleh mereka, info-info yang valid, info-info yang benar, gitu. Jadi tim kita ini supaya tidak bisa ambil informasi dari luar sana ya, dari luar sana yang simpang siur seperti sekarang kita ketahui semua ya. Jadi nggak perlu ambil informasi dari sumber manapun. Nah, buat rekan-rekan semua, saran saya tetap fokus, tetap ikuti arahan dari leadernya masing-masing. Oke, dan channel-channel dari perusahaan juga sudah dipersiapkan. Tentunya itu itu sangat valid sekali ya, informasi dari sana itu sangat akurat, dan kita nggak boleh lah ambil informasi dari sumber manapun. Jika memang ada informasi di grup, nah kita tanyakan langsung ke leader kita. Tanyakan dulu ini kebenarannya seperti apa, jangan kita langsung berpikir yang enggak ya. Nah, seperti itu. Di masa-masa sekarang, masa tenang ini sebetulnya peluang bagus buat kita ya, peluang bagus. Jadi kita bisa manfaatkan waktu, kita bisa mengedukasi tim dengan baik, kita kumpulkan ataupun kita ajak saudara-saudara kita yang belum bergabung, mitra-mitra kita. Nah, kita tawarkan bisnis ini yang tentunya luar biasa ya. Saya sendiri yang merasakan ya, saya sudah merasakan hasilnya seperti apa, gitu kan. Kehidupan saya berubah total dengan hadirnya VTube ini. Jadi jangan ragu untuk rekan-rekan semua yang sudah bergabung ataupun yang belum bergabung, ayo kita sama-sama sukses, kita sama-sama jalankan bisnis ini ya. Karena VTube ini merupakan ekosistem, betul, merupakan ekosistem. Yang di dalamnya itu ada saling keterkaitan, kita saling membutuhkan, saling menguntungkan juga. Nah, di situ kita bangun ekosistemnya, kita bangun tim kita sebaik mungkin. Kalau bisa kita manfaatkan ya media-media sosial untuk kita promosi ataupun kita mengedukasi tim kita. Nah, itu yang saya lakukan selama ini ya. Terutama saya manfaatkan untuk grup WhatsApp ya, grup WhatsApp, dan mungkin lainnya juga ada sih. Tapi saya besar di grup WhatsApp. Saya manfaatkan di situ karena kondisi pandemi seperti sekarang, ini kita sulit kemana-mana ya. Rekan-rekan kita semua tahu. Nah, kita kan kondisi Indonesia ini kondisi dunia ya, terutama ini kan sedang terpuruk sekali. Baik itu di perekonomian, banyak yang jatuh kan, seperti itu. Jadi kita manfaatkan era digital sekarang, jangan sampai kita ketinggalan jauh. Nah, seperti itu. Jadi contoh seperti saya, sebetulnya saya ini bukan berada di tengah-tengah kota besar, tapi saya berada di perkampungan kecil, yang untuk mencapai ke pusat kota itu harus makan waktu sekitar 4 atau 5 jam, gitu ya. Tapi saya nggak mau terpuruk rekan-rekan semua, saya nggak mau. Saya harus ikut sukses, saya harus mengerti dunia digital sekarang itu seperti apa, gitu kan. Jadi saya harus mengikuti, saya harus belajar, saya harus pelajari. Nah, jadi kita tidak ketinggalan jauh dengan rekan-rekan lainnya, gitu itu. Jadi semangat terus, dimanapun Anda berada, bisa kok menjalankan bisnis ini. Dimanapun dimanapun Anda berada, kapanpun, bisnis ini sangat mudah untuk dijalankan. Jadi untuk sukses itu, saya rasa jangan banyak alasan ya.
nggak usah banyak alasan. Inilah, itulah, ini. Pokoknya kalau kita mau benar-benar sukses, kita harus pelajari, kita harus fokus di situ ya. Jadi jangan sampai jalankan bisnis itu setengah-setengah, setengah hati. Nah, jangan ya. Jadi untuk teman-teman semua di seluruh Indonesia, saya sangat mengharapkan Anda semua bisa sukses dan bisa bersama-sama kami meraih kesuksesan tersebut. Oke. Nah, untuk di masa tenang seperti sekarang, sebetulnya itu banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Banyak sekali. Bukan kita cuman aplikasinya jeda ataupun istirahat, kita ikut istirahat, kita ikut diem. Nah, sekarang saya tanya, jika aplikasi 3.0 ini sebentar lagi keluar, apa yang sudah Anda persiapkan? Itu. Jadi tanya diri kita sendiri, apa yang sudah kita persiapkan, gitu kan? Nah, jadi mulai dari sekarang nih, nah kebetulan aplikasi sedang istirahat, kita akan menunggu kehadiran aplikasi 3.0, kita manfaatkan waktu, banyak waktu luang untuk edukasi tim, untuk ajak mitra-mitra yang baru. Nah, seperti itu. Jadi jangan aplikasinya diem, kita juga ikut diem. Nah, itu yang salah. Nah, gitu kan. Kita perbanyak Zoom, kita perbanyak apa? Kedekatan kita dengan mitra kita tambah lagi. Jadi jelang fase 3.0 ini nanti kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Gitu. Jadi nanti tidak akan apa ya? Oh ini nih aplikasinya sebentar lagi keluar, kita harus ngapain ya? Nanti kita harus gimana ya? Nah jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Oke, aplikasi Fitup ini perlu rekan-rekan semua ketahui. Jadi kita bukan hanya nonton iklan dapat income. Nah bukan seperti itu. Nah, di Fitup ini sebetulnya kita bisa manfaatkan lebih ya. Ada peluang yang jauh lebih besar. Yaitu kita bisa memasang iklan. Nah, misalkan kita sebagai UMKM, kita banyak keuntungan menjalankan bisnis Fitup. Yang pertama, keuntungan kita sebagai Fituber, tentu dari hasil nonton kita mendapatkan view point. Nah, udah jelas itu kan. Nah, terus keuntungan kedua, misalkan kita bisa pasang iklan di Fitup ya, kita mau pasang iklan di Fitup, selain kita dapat poin, kita juga akan dapat income yang lebih lagi tentunya, karena iklan kita 100% ditonton oleh Fituber semua. Nggak mungkin itu, kalau nggak ditonton nggak mungkin. Nah, jadi semua Fituber itu pasti nonton iklan kita. Gitu. Pokoknya seperti yang Pak Wilbert bilang, itu jadi dari sekian banyak yang nonton, berapa persen itu kemungkinan besar itu ada yang tertarik, melirik dengan produk kita, dengan bisnis kita gitu ya. Jadi untuk rekan-rekan semua, Fitup ini bukan hanya nonton iklan ya, tapi nanti ada fase-fase berikutnya dan kita mulai dari sekarang UMKM Indonesia supaya mereka semua beriklan di Fitup, supaya mereka semua sukses dan mendapatkan income ataupun kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, siapa tahu nih, dengan Anda memberitahu rekan Anda, teman Anda, saudara Anda, itu bisa jadi peluang buat mereka, bisa jadi peluang besar buat mereka untuk membahagiakan keluarganya, untuk menambah income-nya lagi, dan seperti itu. Jadi banyak sekali manfaatnya untuk pasang iklan di Fitup, kita menjalankan bisnis Fitup, juga banyak sekali manfaatnya. Buat saya pribadi, rencananya saya ke depan juga akan mengikuti ya. Saya akan mengikuti untuk mulai berjualan digital ataupun secara online. Saya akan mengikuti juga dan saya akan pasang iklan di Fitup tentunya ya. Nah, untuk rekan-rekan para UMKM semua, ayo kita semua bergabung di bisnis Fitup. Kita semua pasang iklan kita, produk kita tentunya sebaik mungkin ya. Jika Anda memiliki produk apapun, misalkan makanan, kecantikan, ataupun apapun itu yang positif tentunya ya, yang bagus-bagus, yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, ya tentunya kita bisa memasang iklan di Fitup. Dan hasilnya seperti yang saya dengar, saya ketahui kemarin ada beberapa member yang memasang iklan di Fitup itu omsetnya jauh lebih naik lagi, bahkan sampai 300%, ya itu yang saya dengar. Jadi manfaatnya banyak tentunya ya, manfaatnya banyak sekali. Oke, untuk berikutnya
itu ya, jangan sampai, saran saya jangan sampai mendengarkan isu-isu dari luar sana. Jadi VTube ini tidak seperti yang mereka bayangkan. Mau apa? Mereka itu hanya pihak dari luar. Jadi rumah kita ini kita sendiri yang tahu, kita sendiri yang mengetahui, kita yang menjalankan. Jadi saran saya kalau misalkan memang untuk informasi dari luar, bisa Bapak Ibu tanyakan dulu ke leader masing-masing, ke upline masing-masing, supaya beritanya valid ya untuk rekan-rekan semua, tidak salah langkah, tidak salah arah dalam menjalankan bisnis ini. Ya mungkin dari saya nggak banyak ya, dari saya nggak banyak untuk sharing malam ini. Sebetulnya saya hanya ingin merangkul rekan-rekan semua untuk sukses di sini bersama saya, bersama kita semua yang sudah merasakan kesuksesan di bisnis itu. Nah jadi, ayo mari kita rangkul, kita ajak semua rekan-rekan UMKM kita untuk mereka berikan di Pitu, karena manfaatnya banyak sekali dan tentunya bisa perekonomian mereka bisa meningkat lagi, bisa lebih hidup lebih layak lagi, dan mereka bisa kita bantu tentunya ya seperti itu. Oke, dari saya nggak banyak ya, nggak malam hari ini saya sharing nggak ini ya, nggak banyak-banyak. Pesan saya hanya satu untuk semua para VTuber di Indonesia, sebaik-baiknya manusia itu adalah dia yang bermanfaat bagi keluarga dan orang lain. Nah itu sementara itu saja ya rekan-rekan semua dari saya sharing malam ini. Saya cukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Wah, kita tadi sudah mendengar sharing yang sangat luar biasa dari Bapak Andromeda. Terima kasih Pak Andromeda atas sharingnya. Nah, tapi tadi saya mendapatkan beberapa sharing nih dari Pak Andromeda. Mungkin saya bisa berikan juga kepada para VTubers bahwa tadi Pak Andromeda menekankan, jangan sampai kita dapat informasi yang salah. Dan kita bagikan informasi pun yang berdasarkan dari sumber yang tepat. Nah, jadi Bapak Ibu, Anda pastikan dapatkan sumber dari mana? Dari manajemen, dari YouTube channelnya My Future Business School, serta dari sosial medianya, yaitu ada di Facebook dan Instagram My Future Business School. Terus Pak Andromeda pun bilang bahwa ini kesempatan emas. Jangan sampai Anda melewatkan kesempatan ini. Oke, tadi kita lihat Pak Andromeda pun bahkan bilang bahwa beliau tinggal di perkampungan. Oke, jadi itu pun tidak menjadikan alasan bahwa untuk menjadi seorang diamond harus, Pak, sinyal saya harus lancar dong. Ini harus begini dan sebagainya. Tidak, tadi Pak Andromeda pun bilang yang penting jangan banyak alasan ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir tadi Pak Andromeda menyampaikan bahwa di VTube ini kita bisa membantu sesama kita untuk misalnya mereka punya usaha UMKM bisa sampai meningkat 300% Bapak Ibu. Jadi pastikan Anda ceritakan kepada teman-teman Anda, kepada rekan Anda, kepada saudara-saudara Anda supaya membantu mereka juga. Terima kasih Pak Andromeda atas sharingnya. Nah, kita nggak sampai di situ saja Bapak Ibu. Kita ada yang top leader diamond yang kedua. Siapa nih? Tadi kan dari Bandung. Kalau ini kita terbang ke Pulau Sumatera Bapak Ibu. Kita main ke dekat-dekat Sabang, oke? Nah, di daerah Medan. Jadi malam hari ini kita memanfaatkan dunia digital, kita bisa berkumpul dimanapun, dan kita bisa mendengarkan sharing dan belajar dari para top leader diamond kita. Nah, beliau ini latar belakangnya apa sih? Kalau Anda yang lihat itu mungkin digipreneur. Itu apa tuh digipreneur, Pak? Saya baru pertama kali dengar. Oke, itu adalah digital entrepreneur. Jadi usahanya melalui digital. Oke, tapi beliau pun punya satu pengalaman yang sudah 10 tahun Bapak Ibu, kurang lebih 10 tahun lagi. Lama ya Bapak Ibu ya 10 tahun itu. Beliau menjadi seorang social worker di NGO. Oke, NGO ini jadi beliau punya lingkungan sosial, kepedulian beliau sosial sangat tinggi pastinya. Nah, tanpa berlama-lama lagi saya panggilkan Bapak Posma H. Lumban Gaul. Silakan Pak Posma. Terima kasih Pak Desmond. Selamat malam VTuber Indonesia, apa kabar? Baik ya. Terima kasih. Kita tadi sudah dengarkan dari Pak Andromeda ya, luar biasa kisah beliau sampai saat ini mencapai posisi puncak di VTube ya. Oke, saya perkenalkan diri saya.
Saya Posma Lumban Gaul. Saya sudah hampir sudah 10 bulan ya, mulai awal aplikasi ini launching, saya sudah terlibat dan sampai saat ini saya sudah di posisi diamond gitu. Dan ini posisi yang sangat luar biasa bagi saya sebagai seorang pekerja gitu ya, sebagai seorang networker. Saat ini saya terlebih dahulu mengucapkan ya banyak terima kasih kepada owner kita, Mr. Jack Guy, di mana beliau yang menciptakan aplikasi ini, pemilik perusahaan kita ini, begitu luar biasa ya. Saya ikuti dari awal kisah Mr. Jack Guy ini, dari awal kita terlibat, dia orangnya sangat konsisten. Jadi di awal-awal dia katakan A, dan itu yang akan dikerjakan selanjutnya. Sampai sekarang, saat ini saya lihat Mr. Jack Guy orang yang sangat konsisten dan optimis. Itu yang membuat saya semakin kuat dan semangat di bisnis VTube ini. Yang berikutnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada manajemen dalam hal ini ya Mr. Jack Guy dan Mr. Jeff. Semoga kedepannya perusahaan kita ini semakin luar biasa. Dan untuk berikutnya saya sampaikan terima kasih kepada support sistem kita yang luar biasa ya. Ada Pak Wilbert dan Pak Noval dan teman-teman semua yang sangat luar biasa, yang sangat inovatif dalam menyajikan tampilan-tampilan edukasi kepada kita semua para VTuber. Dan untuk rekan-rekan saya, mitra saya di PLC 039 dari Sabang sampai Merauke, saya doakan teman-teman semua segera sukses di bisnis ini yang kita nantikan di VTube versi terbaru ya, 3.0 ya. Dan yang terakhir yang saya sangat banggakan adalah upline dan leader saya, Dr. Dedi. Karena berkat beliaulah saya bisa sampai saat ini seperti ini. Saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi di keluarga kami, di kehidupan saya, kalau beliau tidak memperkenalkan bisnis VTube yang luar biasa ini. Apalagi di tengah kondisi pandemi saat ini ya, kita tahu ekonomi sangat susah. Tapi berkat aplikasi ini ada ribuan ya, bahkan jutaan orang yang sudah merasakan manfaatnya. Saya tidak banyak yang mau saya ceritakan karena kalau saya sendiri itu bisa dilihat nanti kisah saya itu di V-Live ya, bagaimana saya mencapai posisi diamond itu apa yang saya rasakan itu teman-teman bisa lihat di V-Live. Nah, yang saya mau sampaikan saat ini adalah kalau saya flashback dari edukasi sebelumnya itu, saya melihat potensi atau peluang yang sangat besar di bisnis VTube ini, terlebih di usaha mikro, kecil, menengah atau yang sering kita sebut dengan UMKM. Ya, tanpa berlama-lama lagi, saya akan coba bawakan ya dari data yang saya peroleh ya. Nah, kalau VTuber itu berbicara harus pakai data, Bapak Ibu ya. Jangan tidak ada data, itu namanya haters ya. Jadi kalau berbicara kita VTuber itu harus pakai data. Nah, kita harus bisa mempresentasikan apa yang kita bawakan karena didukung oleh data yang akurat ya. Coba ya Pak Desmond di display slide saya. Ya. Di sini Bapak Ibu coba kita perhatikan ya, itu fakta UMKM saat ini. Usaha mikro, kecil, menengah ya. Menurut data yang saya peroleh itu dari BPS ya, Badan Pusat Statistik, saat ini UMKM di Indonesia itu sudah mencapai 64 juta UMKM. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, 64 juta itu sangat banyak sekali sebenarnya. Kalau penduduk Indonesia ada kurang lebih 250 juta, nah seperempatnya itu adalah pelaku usaha UMKM. Nah, yang kedua, data yang saya peroleh lagi itu UMKM ini sebagai penggerak ekonomi, salah satu penggerak ekonomi.
Jadi karena dia salah satu penggerak ekonomi, ada satu kementerian yang khusus menanganinya, yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, ibarat sebuah mobil ya, kalau mobil itu rodanya ada 4, salah satunya rusak, bocor, mobilnya tidak jalan. Sama seperti ekonomi. Nah, kalau UMKM-nya tidak kuat atau bermasalah, itu dia akan berdampak ke ekonomi, bukan ekonomi lokal, tapi ekonomi secara nasional. Nah, dari menurut data terakhir dari Kementerian Koperasi dan UMKM itu selama pandemi ini itu penjualan e-commerce itu naik 26%. Artinya para pelaku UMKM yang sudah go online atau go digital itu omset mereka naik 26% atau sekitar 3,1 juta transaksi per hari. Nah, besar Bapak Ibu ya. Jadi UMKM itu harus go online, harus go digital. Nah, dari 64 juta UMKM itu ternyata baru 13% saja atau sekitar 8 juta UMKM yang baru go digital. Coba Bapak Ibu bayangkan, rekan-rekan VTuber bayangkan, masih sangat sedikit sekali ya, berarti ada kurang lebih itu 87% itu masih menggunakan cara-cara lama atau pola-pola lama dalam mengerjakan bisnisnya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi target kita ya. Nah, kalau teman-teman bilang ini adalah ada virgin market gitu ya. Kalau saya mengatakan ini adalah fresh market ya. Kalau virgin kan berarti belum ada, belum menyentuh kan itu. Ini sudah ada yang sudah mulai walaupun masih kecil sekitar 13% ya. Jadi peran kita sebagai VTuber apa gitu ya? Yang ini yang saya catat di sini, kita harus menjadi agent of change. Artinya kalau data terakhir itu adalah ada 17 juta VTuber di seluruh Indonesia, kita harus menjadi agen perubahan. Kenapa? Karena kita sudah merasakan manfaat dari bisnis digital itu. Nah, masa kita mau makan sendiri kan itu kan, kita harus berbagi dong ke teman-teman kita ya, secara khusus pelaku UMKM, supaya mereka juga mengalami seperti yang kita rasakan, supaya mereka juga mengalami seperti teman-teman mereka yang 13% itu merasakan. Nah, jadi kita harus menjadi agen PU. Caranya ya mempromosikan, mengedukasi mereka. Nah, itu yang kedua itu mengedukasi UMKM untuk go digital. Artinya ketika kita sudah tahu itu perubahan zaman itu sangat cepat, perubahan teknologi cepat itu sekarang era 4.0 ya, itu sangat cepat, kita harus coba mengedukasi mereka gitu ya, mengedukasi teman-teman kita pelaku UMKM. Nah, mungkin kalau mereka itu banyak gitu kan, artinya kalau kita keluar rumah kita itu mungkin 500 atau 1 kilometer dari kediaman kita, mereka sudah ada itu, mungkin ada yang di pinggir jalan gitu kan, ada yang di pajak-pajak. Coba kita dekati, ini kan menjadi salah satu fresh market kita juga kan, selain kita mempromosikan VTube ke saudara-saudara, kita juga bisa berbagi ke pelaku-pelaku UMKM gitu. Nah, yang ketiga, peran kita sebagai VTuber itu dalam menyikapi fakta-fakta yang tadi itu adalah mempromosikan VTube Ads sebagai salah satu platform advertising yang baik saat ini. Nah, sebelumnya kan kita sudah tahu ya, sudah mendengar ada beberapa teman-teman yang omsetnya naik 300% loh, bukan hanya 100 ya, 300%, dahsyat gitu ya. Setelah mereka promosi di VTube Ads kita gitu. Kenapa keuntungannya lagi adalah kita bisa merasakan perubahan yang sangat signifikan gitu ya. Kalau kita lihat teman-teman kita yang sudah melakukan iklan di VTube ya. Nah, coba kita nanti mempromosikan VTube Ads kepada mereka, para pelaku UMKM. Caranya bagaimana itu terserah Anda, apakah mau Anda ajak join VTube dulu atau bagaimana, itu nanti masalah teknis lah itu kan. Nah, yang keempat menurut saya adalah selain kita juga
mengedukasi mereka, tentu kita juga harus menggunakan produk-produk UMKM Indonesia atau produk-produk yang mereka promosikan itu, gitu kan? Artinya kita tidak hanya menyuruh mereka untuk melakukan iklan di VTube, tetapi juga kita harus beli dong, kan itu kan, harus gunakan pakai produk-produknya supaya seperti tadi kata Pak Andromeda, itu ekosistem itu terjadi. Nah, kalau ekosistemnya jalan, itu bisnisnya jalan, gitu. Jadi bagaimana kita menciptakan sebuah ekosistem yang luar biasa. Nah, ini yang saya suka dari bisnis VTube ini adalah kita punya ekosistem yang sangat bagus ya, yang sangat baik, di mana ada platformnya kita, yaitu exchange counter itu. Kita ada di sana ada pembeli dan penjual, dan nanti ketika e-commerce-nya sudah launching, itu lebih luar biasa lagi menurut saya, karena ekosistemnya akan semakin besar, ekosistemnya akan semakin bagus, semakin hidup, itu akan menghidupkan banyak sekali para VTuber-VTuber yang memperoleh manfaat dan keuntungan, bahkan para pelaku-pelaku UMKM tadi yang sudah beriklan di VTube, gitu. Jadi sudah Pak Desmond ya, kembalikan lagi. Ya, jadi itu yang bisa saya lihat teman-teman. Jadi yang saya lihat adalah ada potensi yang sangat luar biasa di sana. Potensi market yang sangat luar biasa. Sembari kita menunggu launchingnya VTube versi 3.0 ini, kita mempersiapkan diri kita. Ya, caranya ya kita mulailah sekarang oret-oret ya. Listkan siapa sih pelaku-pelaku UMKM di sekitar saya, di rumah saya, atau ada bahkan saudara saya sebagai pelaku UMKM. Coba sudah dilistkan, dicatat, nanti baru promosikan deh ya tentang VTube Ads-nya kepada mereka. Bagaimana peluang-peluangnya. Kemarin kan Pak Wilbert sudah share ya, itu bagi saya itu sangat bagus sekali dan sangat relatif, menurut saya itu sangat murah ya biaya iklannya. Apalagi sekarang lagi ada promo ya, dari yang di 20.000 views itu sekitar kalau nggak salah itu 100 ya, 100 VP, ada promo jadi 50. Coba Bapak Ibu bayangkan 50 VP loh untuk 10 hari tampil dan ditonton oleh 20.000 penonton. Nah, kalau mereka mengerti, sebenarnya mereka mau, cuma tidak tahu ada peluang bisnis yang bagus untuk advertising ya, ada peluang untuk mengiklankan produk mereka. Jadi tugas kita lah untuk memberitahu kepada mereka, gitu ya. Sembari kita mengikuti terus, memperlengkapi diri kita, kita juga mempersiapkan database kita ya untuk secara khusus untuk pelaku UMKM tadi. Nah, dari data yang tadi saya sebutkan kan ada 87% ada yang masih menggunakan cara-cara konvensional. Kalau di tadi 64 juta, dikurang 8 juta, kurang lebih sekitar 70-an juta lagi lah, kan itu kan. Masih banyak orang yang belum tahu atau belum melek teknologi gitu ya. Artinya mereka belum paham tentang informasi bahwa ada salah satu platform yang bisa mempromosikan produk-produk mereka dan iklannya wajib ditonton. Nah, ini yang sangat luar biasa yang tidak ada di platform lain. Nah, kalau di platform lain kan iklan itu di skip ya. Kita lihat iklan langsung di skip. Nah, kalau di VTube itu diwajibkan untuk menonton. Nah, jadi perusahaan itu tidak ambil pusing, dia mau, yang penting mereka sudah ada budget itu untuk advertising, untuk iklan. Jadi mau ditonton atau tidak ditonton itu mereka tidak peduli. Jadi artinya kalau ada salah satu platform yang iklannya tonton ya, mereka pasti senang menurut saya ya, karena ditonton sampai habis iklannya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Ada peluang ini sangat besar sekali, dan kedepannya ketika nanti VTube sudah launching 3.0-nya ya, versi terbaru, dan e-commerce-nya, kita sudah siap untuk menyambut dan menjadi pelaku dan pelaku-pelaku
bisnis ya, usaha yang bisa berdampak kepada bangsa dan negara kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan. Satu lagi, saya selalu sampaikan, mungkin saat ini teman-teman capek ya, capek atau lelah gitu ya menghadapi segala sesuatu. Berhenti sejenak boleh, itu yang bisa saya sampaikan. Tetapi menyerah jangan. Menyerah jangan. Jangan sampai Anda menyerah. Kalau Anda sudah menyerah, Anda tidak akan tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ya, mungkin sekian dari saya. Salam VTuber untuk kita semua. Semoga teman-teman semua bisa sukses dan go Diamond. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Desmond. Terima kasih Pak Posma atas sharingnya. Tadi bahkan Bapak Ibu pun melihat ya, VTuber di sini kita semua melihat bahwa tadi Pak Posma menyampaikan itu sampai menggunakan data, Bapak Ibu. Jadi itu bukanlah sesuatu angka yang cuma biasa-biasa saja, tapi itulah data langsung, data real. Oke. Dan Anda, Pak, UMKM itu apa sih, Pak? Contohnya itu online shop, Bapak Ibu. Paling simple. Oke. Wah, kalau kayak gitu, Mas, saudara saya juga buka, Pak. Nah, itu Anda bisa gunakan. Oke. Anda bisa coba bantu mereka supaya mereka terbantu, Bapak Ibu. 300% itu buset. Itu omset yang sangat luar biasa, 300%. Itu kalau Anda kebayang nih ya, saya kasih bayangan sedikit deh. Berarti pendapatan Anda, misalnya 10 juta, naik 300%, itu artinya 30 juta, Bapak Ibu. Nah, itu berarti banyak sekali yang terbantu. Oke, dan tadi Pak Posma pun menyampaikan dengan data yang masih ada 70 juta lagi yang belum go digital atau belum online, Bapak Ibu. Jadi masih sangat banyak. Anda bisa membagikan ini berkat untuk kepada orang lain, bahkan VTube Ads ini, mungkin, Pak, biasa kan kita bosen banget ya, nonton iklan tuh pasti kita skip lah. Kalau VTube tuh wajib, Bapak Ibu. Bahkan, mungkin sekarang Anda kangen dengan nonton VTube Ads, oke? Saya pun kangen, Bapak Ibu. Saya kangen banget, oke? Jadi pastikan Anda coba dibikin listnya, tadi betul kata Pak Posma, dibikin listnya supaya Anda tahu nih, oh, ini nih saudara saya, ini keluarga saya, ini lingkungan saya bisa untuk membantu mereka juga. Nah, terima kasih sekali lagi Pak Posma atas sharingnya, dan kita akan masuk ke yang ketiga, Bapak Ibu. Yang ketiga ini, seseorang yang mungkin Anda tahu sekali ya beliau, oke? Kita malam hari ini mendapatkan suatu kesempatan untuk mendengarkan sharing beliau, kita belajar bersama dari beliau, oke? Latar belakang beliau adalah profesional digital advertising, dan benar-benar profesional, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pengalaman beliau saja sudah 20 tahun. Kayak 20 tahun ini di mana saja, di profesional digital advertising, di bisnis network, dan sebagainya. Oke, 20 tahun itu kalau anak dari kecil sampai kuliah, Bapak Ibu, lulus S1, itu 20 tahun. Anda kebayang pastinya pengalaman beliau, ilmu-ilmu beliau sudah sangat banyak. Dan sekarang saya panggilkan Bapak Alexius. Silakan Pak Alexius Tony Wijaya. Kita mau dengar sharing dari Pak Alexius Tony Wijaya. Ayo bergabung dengan kita di Zoom malam hari ini, di YouTube Live malam hari ini, Pak Alexius Tony Wijaya. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Desmond ya, yang sudah mempromosikan saya di sini. Terima kasih juga kepada tim support system yang sudah menghadirkan saya di sini pada malam hari ini. Perkenalkan ya, nama saya Alexius. Ya mungkin teman-teman sekalian nggak banyak kenal, maksudnya nggak banyak sering ketemu saya di Zoom Live ya. Apalagi tiba-tiba muncul di webinar seperti ini, ya kan. Saya kebetulan tinggal di Jakarta. Mungkin di Indonesia ini hampir ya jaringan ada di seluruh Indonesia ya, dari Aceh sampai Papua mungkin ya. Ini jaringan saya semua. Bentar ya agak jarang ngomong soalnya. Oh ya, saya pertama kali dikenalkan VTube sebenarnya nggak sengaja ya dengan Pak Noval. Sebenarnya saya udah kenal dengan Pak Noval sudah cukup lama sebagai teman. Beliau itu sering di bisnis lain, saya ketemu di kapal lain, saya di kapal sini, seperti itu. Entah gimana waktu itu sebelum kena pandemi, itu Pak Noval
kita sempat chat-chatan gitu, Pak, apa kabar dan sebagainya. Akhirnya kita janjian ketemu salah satu mall di Jakarta Barat ya, kita ngobrol. Waktu itu saya mungkin cerita ya tentang, asal saya kenal VTube, soalnya belum banyak yang tahu tentang saya, tentang sejarahnya. Jadi gini, saya ketemu Pak Nova itu di Jakarta Barat, kita ngobrol, eee, sebenarnya kita hanya diskusi aja, ngobrol-ngobrol, tapi Pak Nova sempat, ngobrol tentang mengenai bisnis VTube ya. Waktu itu saya nggak ngerti apa itu advertising, kan biasanya kalau saya bisnis itu biasanya ada produknya. Nah, Pak Noval ini jelasin yang digital advertising dan sebagainya saya nggak ngerti, apalagi dijelasin tentang marketing plan dan sebagainya, saya sama sekali nggak ngerti, terus ya udah yang penting yang saya tangkap adalah, ini kayaknya produknya, bisnisnya unik gitu loh, kayaknya ini bisa dijalankan, tapi saya belum terlalu yakin karena saya juga nggak terlalu ngerti mengenai marketing plan-nya. Tapi setelah pulang dari situ saya tanya, "Pak, emang bisnis ini bisa jalan di Indonesia?" Saya bilang. Karena marketing plan-nya juga saya nggak terlalu paham, saya bilang. Pak Nova bilang, "Nggak apa-apa, nanti, bisnis ini nanti akan booming di Indonesia." Saya bilang, "Bagaimana booming? Kan sebentar lagi kita nih kena pandemi ya kan di Indonesia, sebentar lagi mau PSBB ya, waktu itu namanya lockdown, kita tahunya lockdown. Loh kita nggak bisa kemana-mana dong, nggak bisa prospek." Terus Pak Nova bilang begini, "Tenang Pak Alex, justru itu bisnis kita ini bisa dijalankan di rumah." Oh, saya nggak ngerti waktu itu. Ya udah, akhirnya saya karena penasaran saya sebenarnya tertarik dengan VTube ini karena saya lihat bisnisnya unik sih ya, buat saya penasaran. Karena saya penasaran, akhirnya saya cari tahu. Akhirnya saya banyak bertanya, ya mengenai marketing plan juga saya nggak ngerti. Akhirnya saya cuma pikir, gimana ya caranya? Itu kita kapan mulainya? Waktu itu Pak Nova itu kalau nggak salah bulan Maret ya, menawarkan saya bisnis ini. Saya bilang, "Kapan kita bisa mulai?" Kalau misalnya ini VTube ini, dibilang, "Tunggu Pak, tunggu kita sudah ready di awal April." Akhirnya saya tunggu sekitar 2 minggu kita kumpulin data, artinya kumpulin data dulu, kita kumpulin data segala macam, singkat cerita ya akhirnya VTube dimulai. Cuman waktu itu mulainya saya lihat, wah luar biasa itu ya, nggak dari aplikasi Play Store gitu, kita dari link, kita pokoknya banyak sekali kendala-kendala yang kita hadapin, terutama 3 bulan terakhir. Nah, 3 bulan pertama kita membangun bisnis VTube itu benar-benar, memang kebetulan, timing-nya pas ya, karena waktu itu kena PSBB 3 bulan memang nggak bisa kemana-mana juga. Di saat itu juga memang, kita juga benar-benar overload, banyak sekali, respon dari masyarakat Indonesia ini terhadap bisnis ini. Mungkin karena waktu itu kena PSBB, orang nggak ada pilihan mau kerja apa, mau bisnis apa, semua kan yang kerja juga dirumahkan semua ya. Nah, singkat cerita, ya udah kita bangun 3 bulan itu dengan banyak sekali kendala-kendala yang kita hadapin, ya kan. Banyak sekali masalah, OTP, masalah apa namanya, macam-macam. Dan waktu itu hater nggak sebanyak sekarang, ya kan. Hater ada yang bilang, "Wah, kalau bisnis ini bagus kenapa nggak lewat Play Store?" dan sebagainya. Ya kita lewatin itu semua. Sempat kita maintenance sekali waktu itu, bukan maintenance ya, kita sempat, nggak bisa posting karena memang kita mau edukasi 2 minggu. Itu sempat, sekitar 21 hari. Setelah itu kita buka lagi postingan, setelah 1 bulan ya, baru buka lagi itu postingannya meledak sampai 600.000 member. Waktu 21 hari itu mau sekitar 300.000 member ya kalau nggak salah. Terus akhirnya meledak dalam waktu 5 hari, begitu postingan yang kedua dibuka, itu 5 hari sampai 600.000 member. Setelah itu kita jalan terus sampai menuju 1 juta member. Wah nggak nyangka sampai hari ini kita lihat udah sekitar 16 juta member ya. Ya kita udah ngelewatin masa-masa sulit lah di awal. Jadi orang-orang yang bisa bertahan, dia di situ. Kalau orang yang nggak bisa bertahan, ya sudah gitu. Ini masalah mental seperti itu. Nah terus, singkat cerita ya, ini saya satu contoh ya, VTube ini bukan piramid ya. Nih saya ada beberapa orang yang saya sponsorin. Orang-orang yang saya sponsor itu ada juga yang, dalam arti, peringkatnya jauh melampaui saya lebih cepat. Contoh kayak direct saya siapa ya, Bu Yunita ya, Bu Yunita Atmojo, mungkin saya sebut namanya. Beliau adalah, diamond tercepat di Indonesia. Nah, itu kan memberikan contoh bahwa bisnis VTube ini, siapa yang kerja keras, siapa yang rajin, maka penghasilan dia atau peringkatnya bisa melampaui upline-nya. Kalau nggak salah waktu itu Bu Yunita 56 hari ya mencapai diamond, setelah itu saya nyusul sekitar 9 hari atau 10 hari kemudian, sekitar 65 hari seperti itu. Ya, di bisnis VTube ini bukan masalah siapa yang cepat,
tapi siapa yang bertahan lama, siapa yang punya mental yang kuat, yang bisa capai diamond, ya kan. Nah, itu, sampai hari ini kita bertahan, hater semakin banyak. Kalau saya gini, jadi kalau saya menghadapi hater itu begini, hater memang banyak ya, bisa apapun selalu ada seperti itu. Memang kalau dari dulu kita kayak saya dulu di bisnis jaringan ya, yang dulu masih konvensional, belum online seperti ini. Ya ada aja orang-orang yang seperti itu, ketika kita menjalankan bisnisnya orang bilang, jangan ikut bisnis, kenapa? Nanti kalau kamu bisnis jaringan ini yang di bawah menguntungkan yang di atas." Seperti itu, ya kan. Yang di atas kerjanya lebih santai, di bawah kerja lebih keras, penghasilanmu nggak akan bisa ngalahin di atasmu. Itu kan sebenarnya, bicara hal-hal negatif seperti itu kan mungkin masih konvensional. Kalau sekarang mungkin hater-nya udah canggih-canggih, bisa edit-edit gambar, edit-edit video di mana, di sosmed ya. Jadi kita tuh kalau kita nggak pinter-pinter, memilah, maka kita melihat bahwa seakan-akan itu benar gitu loh. Nah, bagaimana kita antisipasi para hater itu? Jadi seperti ini, kalau saya selalu edukasi ke tim saya bahwa gini, segala macam informasi itu harus kita terima dari upline terdekat kita, terutama upline diamond. Ya kan kalau orang yang punya upline-nya belum diamond bisa konsultasikan lagi ke atasnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya dia dapat informasi dari sosmed atau apapun, tolong dikonsultasikan dulu ke atasnya dulu, jangan langsung dibantu sebarin, ya kan. Kalau dibantu sebarin kan kita ikut membantu menyebarkan informasi hoaks seperti ini, yang belum tentu kebenarannya, seperti itu. Terus, ya itu, jadi, dikonsultasikan dulu, kalau apabila itu tidak benar, ya boleh juga di-capture, kita sebarkan bahwa itu hoaks. Jadi kita bantu juga menyebarkan, tapi kita, kasih, apa namanya, statement bahwa ini adalah berita hoaks, seperti itu. Oke. Terus, apa, oh ya, kenapa saya sampai hari ini bisa bertahan di Fitup ya, eee, karena gini, saya selalu percaya pada upline, pada support system dan perusahaan, ya kan. Saya nggak dengerin orang di luaran sana, kalau saya dengerin orang di luaran sana mungkin saya udah nggak ada di sini, ya kan. Banyak sekali, japri, nggak tahu dari mana SMS ya, di WA gitu, tentang bisnis lain, penawaran-penawaran bisnis lain, tentang kejelekan Fitup dan sebagainya. Itu saya sering dapat, tapi saya baca sekilas, saya udah saya encet gitu. Saya nggak pusing, saya selalu terima, WA ini dari siapa. Kalau dari grup sendiri, saya periksa dulu, kalau dari grup sendiri, saya tanya, "Kamu dapat info ini dari mana?" Ya kan. Saya selalu, apa namanya, koreksi seperti itu. Oke. Ya, jadi seperti itu, jadi, mengenai apa namanya, hater, tolong ya diantisipasi jangan ikut menyebarkan. Saya sering dapat juga tuh di grup, ada juga yang kirim-kirim gitu, tentang, Fitup, link Fitup tentang motivasi. Ada 2 link nih, saya klik di link atasnya benar, itu video tentang motivasi Fitup. Begitu saya klik di bawahnya, itu jebakan Batman, begitu klik masuk ke aplikasi yang sejenis Fitup gitu. Terus saya tanya, terus saya kick orangnya, orangnya tanya balik sama saya, "Pak, kenapa saya di-kick?" Saya bilang, "Kamu tahu nggak kamu sebar link itu link apa?" "Itu kan link Fitup, Bapak baca link itu, Bapak sudah klik di bawahnya." Dia bilang, "Iya, link dari aplikasi kompetitor." "Lah, kenapa Bapak promosikannya di kompetitor?" Saya bilang. Nah, ya kan, akhirnya ya udah, saya nyaring seperti itu, hati-hati banyak sekarang saya lihat hater-hater itu mulai pinter ya, menyusup ke WA-WA, ke WhatsApp, ke Telegram. Kalau saya bikin grup, saya akan kunci di admin di beberapa orang aja. Misalnya contoh orang yang bisa saya percaya di dalam grup itu misalnya 3 atau 5 orang saya adminkan. Jadi ketika dia masukkan grupnya, saya akan tanya, "Ini dari siapa? Grup dari jaringan mana?" Kan yang bertanggung jawab kan admin itu saya akan perhatikan gitu. Jadi nggak sembarangan orang masuk, terutama di, grup-grup yang kayak orang bikin grup exchange counter segala macam itu kan banyak penyusup. Nah itu saya saring dari situ. Jadi nggak semua grup saya bikinkan admin semuanya. Oke, terus oh iya ya tadi, orang pada nanya, "Kok Alek jarang sih bicara di Zoom meeting, Zoom live?" Ya kayak gini loh, saya nggak pernah saya nunggu lah grup saya semua kan pada mau jadi pembicara di Zoom live, di Zoom meeting. Ya saya nunggu kapan saya dapat antriannya gitu. Orang nanya kapan Alek, ikut Zoom meeting segala macam, saya juga nanya kapan saya dapat gilirannya, orang semua pada ikut kok. Ya akhirnya, ada beberapa grup saya yang japri saya juga nanya, "Pak Alek kok nggak pernah bicara sih di Zoom meeting?" Loh, dia bilang, "Kalau mau saya bicara ya nanti tunggu giliran, kalau saya masuk antrian ya saya ikut," seperti itu. Jadi jangan heran ya kenapa saya nggak pernah ikut, karena ya saya juga mengalah lah buat tim saya, ya kan, mengalah untuk tim saya supaya, ketika orang, merasa kok
semua udah jadi pembicara, saya nggak pernah. Nah, ya udah nggak apa-apa saya muncul gitu. Lalu oke gitu aja, terus oh iya ya, saya mau bicara mengenai VTube. Kita ini kan sebagai, penonton aktif ya di VTube ya. Jadi di VTube ini kita juga pintar bisa mempromosikan, iklan-iklan gitu loh. Artinya, apa, kita kan banyak juga, terbantu dari iklan di VTube. Mungkin kita sering nonton iklan-iklan seperti itu, apa namanya, tanpa kita sadari banyak juga, para VTuber yang mempromosikan, barang dagangannya di VTube. Nah, di barang dagangan di VTube itu sih kita ngeklik-ngeklik, tapi orang yang ngeklik itu kan yang penonton aktifnya aja udah sampai 4, 5 juta orang, penonton aktifnya dan terus bertambah. Nah, dari 5 juta penonton aktif biasanya kalau 1%-nya aja yang ngeklik dan lihat, apa namanya, kontaknya untuk cari kontak itu sekitar 1% itu 50.000 orang ya kalau nggak salah ya, 5 juta itu 50.000 orang. Dari 50.000 orang kalau misalnya taruhlah 0,1%, 5.000-nya aja yang membeli barang, bisa bayangin nggak? Iya kan? Jadi promosi VTube itu luar biasa. Banyak yang tidak menyadarinya ya. Nanti kita setelah, versi VTube 3.0 buka, kita akan banyak lebih ke promosikan bagaimana kita, pasang iklan untuk, produk-produk UMKM juga. Terus apalagi ya? Oh ya nih, oh ya, teman-teman ya, kalau misalnya mau tetap bisa bertahan di VTube, saran saya begini, ikuti semua, meeting-meeting yang ada di, support system ya. Jangan dengerin, hater-hater di luaran. Karena gini deh, kita ini sudah lama di VTube ya, sudah punya tim besar, sudah ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu member, ya kan. Kalau di luaran itu kan bukan informasinya 100% benar gitu. Kalau kita mendengarkan otomatis kita terpengaruh, terus keuntungan kita apa? Ya kan kalau kita mendengarkan, upline aktif kita ke, manajemen, tim support system itu kan membantu kita sukses. Kalau di luaran itu kan menjatuhkan kita. Lebih mudah kita dijatuhkan atau kita untuk, berdiri, untuk maju. Ya memang lebih mudah dijatuhkan, tapi itu kan kita bisa memilih. Artinya gini, kalau saya sendiri, saya pribadi, saya nggak pernah mau dengar berita-berita seperti itu, sehingga saya nggak terlalu banyak terpengaruh, ya kan. Kalau orang penasaran dengerin beritanya, dinontonin tuh YouTube-nya tuh, YouTube channel-nya siapa tuh istilahnya, si ya banyak lah ya, di luaran tentang, YouTube yang tentang membicarakan tentang khusus VTube seperti itu. Jadi saya nggak pernah mau mendengarkan gitu loh. Karena kita nggak mau dimasukin, pikiran-pikiran negatif dari situ. Saya hanya mendengarkan, saya hanya konsultasi kalau ada apapun saya konsultasi ke Pak Noval, ke Pak Wilbert, "Pak," saya tanya, "Pak, ini bagaimana nih dari bawah kasih berita seperti ini, gimana solusinya?" Seperti itu. Jadi saya selalu berpegang kuat pada upline, ya kan. Kita begitu juga tim-tim saya harus seperti itu. Jangan, apa namanya, dengar berita sedikit langsung percaya gitu, akhirnya nanti lama-lama hilang, ya kan yang rugi siapa? Kita membangun bisnis ini capek-capek, grup sudah besar, terus kita, hanya karena berita-berita seperti itu kita keluar, kita berhenti, atau bahkan lebih parahnya kita pindah ke perusahaan kompetitor. Nah, ibaratnya gimana ya, kalau ibaratnya kita tuh, eee, sama-sama mendaki gunung ya, naik gunung sampai ke atas, baru sampai setengah jalan nih, apa mungkin udah 80% mau menuju puncak. Nah, kita di situ udah mulai deh tuh orang pada, sebagian pada, "Ah, kayaknya jalan ini lebih bener deh, ini kayaknya jalannya nggak bener, ini kita jalan sendiri aja." Akhirnya tersesat kan, jatuh. Kalau yang ikut kompetitor artinya mereka akan turun dari situ, mereka naik lagi dari bawah. Itu jauh lebih susah. Mana lebih susah me-manage jaringan yang sudah ada saat ini atau kita membangun dari nol di bisnis lain. Kalau kita manage kan lebih gampang kan, membangun jaringan kan nggak semudah itu. Kesannya rumput tetangga lebih indah, tapi nggak semudah itu. Begitu kita di sana, ya nggak segampang itu kita membangun dari awalnya. Banyak faktor yang kita tidak tahu ya, contoh, faktor X ya seperti momentum ya. VTube ini tidak dimulai dari, segala sesuatunya siap 100% ya, tapi, momentumnya dapat gitu. Respon masyarakat Indonesia ini luar biasa terhadap VTube. Ya fenomenal lah VTube di Indonesia ini. Tapi di seberang sana kelihatannya mungkin sebagian orang melihat sebelah sana lebih hijau, tapi nggak semudah itu juga. Coba aja kalau, kita di sana nggak semudah itu. Saya di bisnis jaringan tuh sudah 20 tahun lebih lah ya, mungkin seperti yang tadi Pak
itu bicara 20 tahun, saya 25 tahun lebih tepatnya, saya tahun 95 saya di bisnis jaringan. Saya melihat itu dari dulu, bisnis jaringannya saya perhatikan satu persatu. Nggak semudah itu. Ketika bisnis itu bisa besar, pertanyaan apakah perusahaan itu siap manajemen segala macam, itu tidak bisa jadi patokan juga gitu loh. Ketika perusahaan itu besar, siap secara finansial, belum tentu artinya bisnisnya bisa booming di situ, belum tentu. Ada perusahaan yang nggak siap tapi booming. Nah, ketika booming itu perusahaannya bisa manage nggak? Kalau bisa manage, manajemennya, tim leadernya bagus, maka bisnisnya akan settle tahan lama. Tapi kalau misalnya enggak, ya bisa turun lagi seperti itu. Tapi sesuatu yang kita kelihatannya bisnisnya yang kita pegang saat ini ada kapal yang tepat. Kenapa? Karena kapal ini menjadi bisa besar hanya dalam hitungan mungkin sekarang sekitar berapa ya, 11 bulan lah ya kita jalankan. Jadi bisa mencapai VTuber sebanyak 16 juta VTuber ya, 16 juta VTuber. Mungkin di tempat lain nggak ada yang seperti ini. Benar nggak? Di Indonesia ini berapa banyak sih perusahaan yang bisa seperti ini? Saya lihat nggak akan ada yang bisa seperti itu. Kalaupun bisa mungkin hanya puluhan ribu member, VTuber segala macam. Jadi kita dapat timing yang tepat, kita harus bisa mempertahankan gitu loh. Jangan gampang tergoda dari bisnis lain. Hater-hater itu di luaran kadang-kadang punya sesuatu, ada sesuatu ketika dia membicarakan VTuber tentang hal-hal yang negatif, tapi ada pesan tersendiri gitu loh, bahwa mereka punya kepentingan. Saya sering lihat ada beberapa hater yang seperti itu, mempromosikan, menjelekkan perusahaan VTuber, tapi di belakangnya ujung-ujungnya ada kepentingan, yaitu merekrut orang-orang VTuber juga. Itu saya udah sering lihat seperti itu. Ada beberapa, saya ada ininya simpan buktinya juga. Jadi kalau kita sudah besar, kita punya jaringan besar, ya lebih gampang kita manage ya. Jangan sampai kita yang hilang gitu loh. Sayang gerbongnya masih di sini, orangnya sudah hilang leadernya. Nah itu sangat disayangkan seperti itu. Nah, kalau saya jujur, saya mau bangun bisnis jaringan itu hanya cukup sekali seumur hidup. Ya kita cari satu perusahaan yang komit, yang bisa besar, dapat timing besar, timingnya tepat, grupnya besar, kita di situ ya udah sampai bisa diwariskan. Jangan jalanin bisnis yang cuma sekedar udah besar, terus ada bisnis yang baru lagi, pindah lagi, bangun jaringan lagi, ntar pindah lagi ke perusahaan C, bangun lagi jaringan, akhirnya lama-lama pengikut kita hilang, ya kan? Dari sini ke pengikut kita semuanya kita pindah, waktu kita pindah mungkin hanya 10-20%. Kita pindah lagi ke perusahaan ketiga, mungkin pengikut kita udah berkurang lagi. Akhirnya lama-lama kita bilang, itu mah leader kutu loncat ya kan, leader yang suka pindah-pindah, mana gerbongnya sudah nggak ada semua. Buktinya yang dulu dia di sini gerbongnya sudah pada sukses semua, timnya udah pada sukses seperti itu. Jadi pesan saya adalah tetap bisa fokus konsisten ya di bisnis ini, jangan gampang terpengaruh oleh hater atau informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya ya. Lalu oke, gitu aja lah saya rasa mungkin cukup. Saya ya paling kasihan lihat orang di luaran sana di saat pandemi adalah gini, orang mencari peluang, tapi nggak tahu peluangnya apa gitu. Itu saya kasihan karena mereka nggak mendapatkan informasi yang tepat di bisnis VTuber, seperti salah satu bisnis VTuber yang memberikan informasi kepada mereka sehingga ini menjadi kesempatan buat mereka bertumbuh. Itu saya kasihan dengan orang-orang yang sedang mencari tapi tidak ketemu. Yang lebih kasihan lagi saya lihat orang yang sudah tahu tentang VTuber, ya kan, tapi tidak menjalankannya. Dengar VTuber dari informasi yang salah. Akhirnya bilang, VTuber itu kan begini, begini, begini. Padahal dia kalau dapat orang yang tepat menjelaskan VTuber, mungkin dia bisa bergabung dan bisa berkembang gitu loh. Tapi kalau yang lebih kasihan lagi saya lihat adalah orang-orang yang sudah join di VTuber, sudah fight di VTuber habis-habisan, pada akhirnya nggak ada di sini lagi. Itu saya sangat-sangat kasihan gitu. Artinya super-duper kasihan orang-orang ini yang bisa dibilang jadi penggembira lah di bisnis ini. Jadi mereka kerja keras, mereka dengar bisnis ini teriak-teriak semangat mau sukses. Begitu sampai di tengah jalan atau udah menuju sukses atau ketika banyak yang sukses dia sudah hilang, ada di tempat lain dan pindah mungkin ke tempat lain atau udah berhenti atau kecewa atau mungkin karena hater segala macam ya. Itu pesan saya yang terakhir. Jadi gitu aja. Saya kembalikan ya ke Pak siapa, Osman ya. Oke, ya. Mungkin Oke, terima gitu kasih Pak Alex ya. Sius Tony Wijaya atas sharingnya tadi. Kita pun dapat pesan yang sangat bagus sekali dari Pak Alexius bahwa kita tetap fokus, kita sebarkan informasi VTuber ini dengan benar supaya orang itu
mendapatkan peluang di saat pandemi saat ini. Itu tadi yang saya dapatkan dari Pak Alexius, dan di bisnis Fitup ini siapa yang bekerja keras, dia yang akan mendapatkan hasil tentunya. Tadi Pak Alexius pun sudah menceritakan bagaimana perjalanan beliau dan dengan sharing-sharing beliau dan pesan dari beliau. Nah, acara malam hari ini di YouTube Live malam hari ini sampai di sini Bapak Ibu kita sudah mendengarkan 3 sharing dari top leader Diamond. Oke, dan pastikan Anda subscribe channel YouTube My Future Business School, like juga Facebook page My Future Business School, dan follow Instagram My Future Business School. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya MC Anda, Desmond Kurniawan, undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selamat malam, Go Diamond, salam VTubers.